Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat pengusaha semua, teman-teman pengusaha, perkenalkan sebelumnya saya Hendra. Saya seorang pelaku usaha juga yang uh, selama ini berkecimpung menggunakan teknologi internet, gitu. Atau istilahnya kalau sekarang mungkin dikenal dengan istilah digital marketing gitu. Jadi saya sudah 10 tahun berwirausaha secara total penuh waktu full time hanya menggunakan teknologi internet. Nah, pada kesempatan video kali ini saya memiliki konsep yang ingin saya tawarkan kepada teman-teman pengusaha semua. Ini suatu konsep yang sangat menarik menurut saya dan tentunya akan sangat membantu, terutama untuk teman-teman pengusaha yang selama ini bisnisnya belum terjamah di dunia online, belum terjamah di internet gitu ya, atau misalkan bisnis teman-teman yang sama sekali belum masuk ke radar Google lah ya gitu, belum bisa dicari di Google gitu, belum bisa dicari di mesin pencari atau di internet gitu. Nah, konsep seperti apa yang saya tawarkan? Jadi seperti ini. Jadi kalau teman-teman tahu konsep pasar ya. Jadi seperti kita tahu kalau pasar itu tempat berkumpulnya para pedagang, para pengusaha, para wirausaha, buka toko, mereka berkumpul di satu pasar yang sama gitu ya. Dan kita ambil contoh biar gampangnya, ini saya ambil contoh pasar Tanah Abang gitu ya, atau misalkan pasar Tegal Gubuk. Nah, ini dua nama pasar ini kita kenal sebagai pasar yang besar ya, dan namanya juga cukup populer. Yang saya tahu konon katanya Tanah Abang itu cukup dikenal di wilayah Asia Tenggara gitu. Jadi artinya kalau orang mau belanja baju, belanja pakaian, belanja tekstil, itu larinya pasti ke Tanah Abang gitu. Itu info yang saya tahu. Kalau misalkan kita yang ada di Jawa Barat gitu kan, ada juga namanya Pasar Tegal Gubuk di Cirebon. Pasar Tegal Gubuk ini juga sama seperti Pasar Tanah Abang. Orang ketika mendengar nama Tegal Gubuk itu pasti yang langsung terfikirkan baju gitu ya, tekstil gitu kan. Kain itu bisa cari di Pasar Tegal Gubuk. Hampir sama dengan Pasar Tanah Abang. Nah, dari konsep pasar ini kita tahu gitu kan bahwa ternyata nama pasar Tanah Abang atau nama pasar Tegal Gubuk ini punya kekuatan magis gitu ya. Jadi setiap orang yang mendengar pelaku usaha gitu kan, misalkan pedagang baju, pedagang kain gitu, yang punya kebutuhan untuk cari baju, untuk cari kain, pasti mereka larinya ke pasar Tanah Abang gitu kan, atau misalkan ke pasar Tegal Gubuk gitu kan, tergantung mereka lebih dekatnya kemana gitu ya. Jadi saya misalkan kalau pedagang baju udah sangat familiar, udah biasa dengar lah gitu, kalau mau belanja pasti ke Tanah Abang atau ke Tegal Gubuk. Nah, jadi pasar ini punya kekuatan magis, menarik perhatian orang dan memberikan kepercayaan pada orang bahwa ketika mereka butuh sesuatu yang mereka butuhkan itu ada di pasar itu gitu kan. Ini kekuatan dari nama pasar ini, dua nama pasar ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa pasar grosir ini gitu ya, pasar tempat orang buat belanja, buat dagangan lagi gitu kan. Ini kita tahu punya satu kekhususan gitu ya. Misalkan pasar Tanah Abang atau pasar Tegal Gubuk itu kalau kita datang ke sana itu semua dagangannya hampir sama gitu kan. Kalau ya baju gitu, pasti semuanya baju gitu kan, bahan tekstil.
Walaupun ada gitu kan, misalkan yang dagang di pasar Tanah Abang atau misalkan dagang di pasar Tegal Gubuk, ada juga yang jualan elektronik gitu kan, yang jualan makanan ya ada gitu. Tapi semua orang tahu gitu kan, semua konsumennya mereka tahu gitu kan, konsumen yang sering belanja ke Tanah Abang, yang sering belanja ke Tegal Gubuk pasti tahu gitu kalau di sana itu semua dagangannya baju gitu ya. Itulah ini yang jadi daya magisnya gitu kan. Siapapun itu orangnya gitu kan. Jadi ketika kita gitu kan memang misalkan kita pedagang baju juga gitu kan, pasti gitu kan ketika ada yang nawarin kios murah gitu kan, disewakan kios murah di Tanah Abang gitu kan, hanya 1 juta sebulan gitu kan, udah pasti orang pasti berbondong-bondong pengen dong rebutan, pengen dagang juga di Tanah Abang gitu kan. Kenapa gitu kan? Apakah mereka tidak takut dengan pesaing mereka yang sama-sama para pedagang baju gitu kan, ngumpul di Tanah Abang gitu kan? Kenapa mereka pengen banget bisa dagang di Tanah Abang gitu kan, punya lapak di Tanah Abang gitu? Karena ya mereka tahu gitu kan, semua orang yang belanja baju itu pasti ke Tanah Abang gitu. Dan karena kita memang pedagang baju gitu kan, ya kemungkinan besarnya kalau kita punya toko di sana ya pasti laku dong gitu kan. Nah ini gitu kan, jadi kekuatannya seperti ini. Walaupun sebenarnya di pasar itu gitu kan, ini banyak pesaingnya gitu kan, pesaing kita juga gitu kan. Misalnya kita punya baju kita juga misalkan grosir baju gitu kan. Aduh, kalau saya dagang di sana ya saya ngumpul sama pesaing saya, gimana dong, saya nggak akan laris gitu kan. Tapi kan ternyata pola pikirnya tidak seperti itu ya. Ini kita sudah paham sebagai sesama pengusaha, sebagai sesama pedagang gitu kan. Jadi artinya ketika para pedagang ini punya dagangan yang sama dan berkumpul di tempat yang sama gitu kan, ini memberikan nilai jual gitu kan kepada calon konsumen mereka gitu ya. Dan kita tahu gitu kan bahwa yang dagang baju ini di pasar ini gitu kan, bukan hanya satu orang gitu kan, tapi ada banyak orang, banyak pedagang gitu ya. Ada pedagang A, pedagang B, pedagang C, pedagang D, pedagang E, dan tetap bertahan puluhan tahun sampai sekarang gitu ya, pedagangnya ya masih sama-sama aja ya, karena memang ya mereka nggak rugi gitu kan dagang di sana, walaupun harus berkumpul dengan sesama katakanlah pesaing mereka gitu, karena dagangannya sama gitu. Nah ini konsep seperti ini saya mau menawarkan ke teman-teman gitu kan, buat teman-teman yang sama sekali belum masuk ke internet. Saya akan menawarkan konsep yang sama. Artinya saya akan bikin pasar, saya akan sediakan pasarnya. Pasar ya contoh ini kan pasar Tanah Abang gitu kan. Saya mau online kan gitu. Mau saya internetkan. Biar si pasar Tanah Abang ini gitu kan, tempat berkumpulnya pedagang-pedagang ini yang dagangannya sama, ini mau saya online kan gitu. Saya mau sediakan pasarnya gitu kan. Tujuannya apa? Agar orang-orang para pelanggannya itu tadi kalau mau cari barang, katakanlah tadi baju gitu kan, udah mereka pasti langsung nyarinya ke pasar ini tadi. Nah, cuma ini bentuknya bedanya, yang mau saya buat ini bentuknya website gitu. Jadi sama seperti pasar ini gitu kan. Ini bedanya kan satu tempat dipakai rame-rame para pedagangnya gitu kan. Dan semua pedagang ini punya dagangan yang serupa sama gitu kan, baju gitu kan, dagangnya di satu tempat yang sama. Saya pun akan menawarkan konsep yang sama, bahwa saya akan bikinkan pasarnya dan dagangannya pun sama, bebas nanti, dan pedagangnya pun beda-beda. Jadi misalkan teman-teman nih gitu kan, saya misalkan tawarin ke teman-teman, misalkan oh saya Pak Hendra dagang katakanlah apa ya, misalkan hewan kurban gitu kan, misalkan gitu, oh saya jualan kambing Pak Hendra gitu. Nah maka ketika teman Anda jualan kambing,
maka saya akan bikin buatkan websitenya, katakanlah nanti namanya apa gitu ya, misalkan www titik apa-apa.com lah gitu ya. Pokoknya ini misalkan ini baru misalkan gitu ya. Jadi intinya nanti misalkan saya bikinkan websitenya, alamatnya misalkan www.pasartanahabang.com gitu kan. Dagangannya apa, semuanya dagangannya sama, kambing gitu kan misalkan. Nah, nanti siapa aja nih yang jualan kambingnya? Nanti saya akan perkenalkan gitu kan. Oh, ini pedagang A, ini pedagang B, ini pedagang C, ini pedagang D, ini pedagang E gitu dan seterusnya. Jadi saya akan buatkan konsepnya seperti ini. Jadi teman-teman nanti yang memang tertarik untuk mengisi lapak gitu kan, mengisi lapak di pasar yang akan saya buatkan ini gitu kan, yang memang semua dagangannya sama gitu kan. Nanti teman-teman yang tertarik bisa ikut jualan di pasar ini. Konsepnya seperti itu sederhananya gitu ya. Nah, nanti mungkin pertanyaannya seperti apa memang dagangnya gitu ya. Dagangnya seperti apa gitu. Nah, itu nanti jadi teman-teman bedanya gitu kan, kalau di pasar Tanah Abang ini kita melayani konsumen langsung gitu ya. Kita punya dagangan yang kita bawa gitu kan. Kita bawa dagangannya ke pasar, ke lapak gitu kan. Terus ada orang datang ke lapak kita gitu kan, ditanya-tanya gitu. Terjadilah transaksi. Sama seperti itu, hanya bedanya yang teman-teman nanti bawa barangnya di pasar ini tadi bukan barang fisik, tapi foto-fotonya saja. Foto-foto, video, atau tulisan, atau misalkan kalau teman-teman yang biasa yang selama ini suka bikin brosur ya, misalkan yang teman-teman jualan apa, misalkan kayak tadi contohnya misalkan kambing kurban gitu ya, misalkan teman-teman biasa bikin brosur untuk jualan kambingnya gitu kan. Nanti teman-teman tinggal kirim aja brosurnya ke saya, nanti saya masukin ke pasar ini tadi gitu, pasar bersama ini. Jadi nanti teman-teman misalkan si pedagang A gitu, Bapak A gitu kan, dagang kambing, suka bikin brosur juga, nanti brosurnya kirim ke saya, ada brosurnya di sini misalkan. Terus nanti Bapak B, pedagang B, dagang kambing juga misalkan, punya brosurnya, kirim juga di sini. Pedagang C juga kan misalkan punya brosurnya, kirim ke saya. Nanti masing-masing teman-teman pedagang yang memang mau gabung jualan di pasar ini, masing-masing nanti punya lapak sendiri sama. Jadi lapaknya nggak akan bareng-bareng gitu ya. Jadi sama aja seperti konsep pasar pada umumnya gitu. Masing-masing punya lapak sendiri, nanti saya siapin lapaknya gitu kan. Ya tadi nanti teman-teman cukup kirim ke saya foto-foto yang lain-lainnya. Nanti kalau udah jadi, selesai saya bikinkan websitenya, halaman websitenya teman-teman, nanti saya kirim kembali ke teman-teman pengusaha bahwa oh ini ya halaman websitenya sudah jadi, silahkan dipromosikan ke pelanggannya. Seperti itu cara kerjanya, sangat simpel. Atau misalnya teman-teman kalau lihat di sini seperti ini ya contohnya. Ini contohnya. Nah, jadi kan tadi saya bilang misalkan ini tadi ada pasar Tanah Abang gitu ya. Saya bikinnya nanti websitenya modelnya seperti ini, www.pasartanahabang.com gitu kan, atau misalkan contoh lainnya gitu ya, www.pasartegalgubung.com. Ini belum pasti ya, ini hanya contoh saja biar teman-teman lebih mudah memahami konsep yang saya tawarkan ini. Nah, nanti si website ini hanya menjualkan satu kategori produk yang sama, yang dimana di si pasar ini pedagangnya beda-beda ya gitu. Jadi sama seperti konsep pasar Tegal Gubuk atau Tanah Abang yang tadi sudah saya ceritakan gitu kan. Dan keuntungannya apa? Ini keuntungannya saya ceritakan ya. Pertama, ini saya bikinkan website pakai teknik SEO. Jadi kalau buat teman-teman yang di dunia digital marketing ini sudah sangat paham sekali apa itu teknik SEO dan keuntungannya seperti apa gitu ya. Jadi yang saya buatkan ini websitenya pakai teknik SEO, sehingga apa, teman-teman yang memang mau
gabung tadi ngisi lapak di pasar tadi yang saya buatin pasarnya, itu teman-teman tidak perlu optimasi website sendiri gitu ya, optimasi website SEO, karena kami yang akan melakukan itu gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ngisi lapaknya aja gitu, nggak usah mempromosikan pasarnya gitu kan. Sama halnya gitu kan, misalkan beda kayak pedagang di Tanah Abang gitu kan, atau Tegal Gubuk sekarang gitu kan, mungkin pasti mereka cerita gitu kan ke tetangganya lah, ke teman-temannya gitu kan, bahwa saya sekarang dagang baju di Tegal Gubuk ya, datang ya gitu. Nah, nggak perlu seperti itu. Teman-teman nggak perlu seperti itu, cerita, saya punya dagangan saya dimasukin ke website ya, websitenya www pasar tadi Tegal Gubuk gitu, nggak perlu cerita. Teman-teman tinggal cukup sharing aja, share linknya lewat WA gitu, nggak usah cerita panjang lebar lah, bingung gitu ya. Nggak perlu seperti itu juga, karena dengan teknik optimasi website nanti yang akan kita lakukan itu, dengan sendirinya nanti website atau si pasar tadi akan populer, akan terkenal gitu kan, akan terkenal dengan sendirinya menggunakan tadi teknik SEO tadi gitu ya. Nah, jadi keuntungan yang ketiganya, balik lagi, jadi seperti konsep pasar Tanah Abang gitu. Jadi website bersama ini kan seperti, kenapa website bersama ya, karena sama konsepnya seperti pasar tadi gitu kan. Pasar juga kan tempat bersama, tempat berjualan bersama dengan pedagang yang lain gitu kan, sama seperti itu. Jadi website bersama ini juga akan lebih populer dan banyak dikunjungi orang dibandingkan kita jualan di luar Tanah Abang, atau misalkan maksudnya jualan dengan website sendiri gitu. Jadi ini salah satu keuntungannya gitu ya. Jadi kalaupun misalkan sekarang teman-teman udah punya website sendiri juga gitu, ya udah nggak apa-apa. Kalaupun misalkan teman-teman mau gabung juga, punya lapak juga bareng di pasar ini, ya nggak masalah juga sebenarnya. Malah itu jadi teman-teman kayak punya dua toko sih sebenarnya ya. Tokonya toko sendiri, sama yang kedua tokonya nyewa gitu kan, nyewa di pasar gitu kan, bedanya itu aja gitu. Cuman ya tadi, ketika kita misalkan bisa bareng-bareng gitu kan, tentu akan lebih mudah menjual dan lebih populer, karena konsepnya sama kayak pasar Tanah Abang tadi gitu kan. Orang dengar pasar Tanah Abang itu sudah lebih terkenal dibandingkan mendengar nama toko Anda, benar nggak kan? Siapa gitu kan, misalkan toko Pak Haji Anu gitu kan misalkan, mungkin orang mikir dua kali, di mana gitu kan, siapa tuh, lokasinya di mana gitu. Tapi kalau ketika saya jualan di pasar Tanah Abang blok sekian, wah udah tahu, udah pasti tahu gitu, nggak usah mikir dua kali gitu ya. Itu kelebihannya. Terus keuntungan yang keempat, bisa Anda manfaatkan untuk landing page iklan berbayar Anda gitu kan. Ini buat yang teman-teman biasanya yang udah punya website sendiri, biasanya kan suka ngiklan. Nah, di mana ngiklan ini, kalau misalkan ngiklan di Google Ads atau ngiklan di Facebook atau di Instagram, itu kan pasti wajib punya website kan untuk landing page-nya. Nah, keuntungannya buat teman-teman yang memang belum punya website sendiri, sudah bisa langsung iklan gitu, sudah bisa langsung iklan tanpa perlu punya website sendiri. Caranya apa ya, tinggal pakai halaman website yang tadi sudah kita buatkan gitu kan. Nanti teman-teman bisa manfaatkan halaman website yang udah kita buatkan tadi untuk dijadikan landing page untuk iklan teman-teman gitu kan. Itu sangat untung sekali dibandingkan teman-teman bikin website sendiri gitu ya. Terus keuntungan lainnya yang kelima, meningkatkan kepercayaan publik. Jadi balik lagi kayak tadi ya, konsep pasar tadi ya. Jadi orang yang butuh baju tidak perlu pikir dua kali untuk cari baju di Tanah Abang. Nah, begitupun ini, orang akan langsung membuka website bersama ini yang nanti akan kita tempati bareng-bareng. Nanti websitenya saya yang bikinin, kita yang tempatin bareng-bareng. Orang akan langsung buka website ini gitu kan, dan akan mencari sendiri pedagangnya. Sama ketika orang nyari baju pun yang nggak akan mikir dua kali gitu kan, udah aja tinggal datang aja dulu ke Tanah Abang, nanti di sana juga bakal banyak pedagangnya gitu kan. Jadi konsepnya seperti itu ya. Lanjut keuntungan yang keenam apalagi, nah ini juga lebih murah.
teman-teman kalau mau dagang di lapak ini gitu kan, mau sewa lapak, cukup iurannya 1.000 sehari, 1.000 sehari lah untuk bisa dagang di Tanah Abangnya pasar pasar bersama ini gitu ya. Ini misalkan tadi contohnya kalau kita jualan kambing gitu kan, ya nanti pasar kambing gitu, ini pasar barang-barang gitu. Terus keuntungan lainnya yang ketujuh, nah ini tadi kita bisa memanfaatkan tadi ini kebersamaan ya. Kebersamaan ini kita bersama, kita lebih dikenal dibandingkan maju sendiri-sendiri ya. Kayak tadi gitu kan. Ya kalau kita bareng-bareng ngumpul dagangnya di pasar Tanah Abang, ya dengan sendirinya barang-barang kita terkenalnya gitu kan, terkenalnya di Tanah Abangnya gitu kan. Kecuali memang Anda punya dana promosi lebih banyak, bisa sewa website sendiri, bisa promosi sendiri, bisa ngiklan sendiri gitu kan, bisa optimasi SEO sendiri gitu. Kecuali seperti itu ya gitu. Dan ke-8, konsep ini tidak cocok ketika Anda sudah memiliki modal untuk sewa toko sendiri, promosi sendiri gitu kan. Jadi sama halnya Matahari ya, toko Matahari tidak akan buka toko di Tanah Abang gitu kan. Ya karena buat apa buka di Tanah Abang gitu kan, mereka modalnya banyak, bisa sewa toko sendiri gitu kan, bisa promosi sendiri gitu. Jadi ya ngapain juga di Tanah Abang gitu. Itulah konsepnya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan gitu ya, misalkan yang mending kalau gitu misalkan mending pasang iklan di OLX, Facebook atau tempat lainnya gitu kan. Nah ini kekurangannya kalau misalkan teman-teman punya pikiran seperti itu, ini kekurangannya kalau teman-teman ngiklan di OLX, di Facebook atau tempat lain, ini kan tidak bisa dipakai untuk landing page iklan. Jadi kalau misalkan teman-teman pasang iklan nih di OLX, kan itu halaman iklannya yang udah ditayang itu kan nggak bisa dipakai untuk landing page iklan. Kalau mau pasang iklan di Facebook kan nggak bisa dipakai, udah gitu aja. Terus yang keduanya, kekurangannya ya kan kalah saing dengan lokal SEO, konsep yang saya tawarkan ini gitu. Karena yang kita buat ini bukan marketplace, beda gitu. Kita website yang akan kita optimasi dengan SEO yang selama ini teknik ini sudah saya pakai untuk membangun usaha saya lah ya gitu. Terus yang kedua lainnya, misalkan kalau ada pertanyaan gitu kan, oh harga dagangan saya tidak ingin ketahuan sama pedagang lain gitu kan. Nah ini mungkin solusinya seperti ini, seperti halnya pedagang di pasar besar lainnya, pasar yang tadi gitu ya. Anda tidak perlu tulis atau tampilkan harga dagangan Anda gitu. Ya tinggal nggak usah tulis aja gitu kan, misalkan di websitenya tadi, misalkan teman-teman kan kirim foto, video gitu kan, tulisan. Ya nggak usah kirim harga ke sayanya, jadi saya juga nggak akan nulisin harga dagangan teman-teman berapa di website, di lapak website tadi, nggak akan tulisin gitu. Jadi ya yang lain juga nggak akan tahu berapa sih gitu kan si pedagang A harga jualannya berapa gitu. Ya nggak perlu ditulis aja harganya gitu ya. Tapi kalau Anda berpikir bahwa ini jadi masalah gitu kan, kalau emang ini jadi masalahnya, pasti tidak akan ada yang mau berdagang di Tanah Abang atau Tegal Gubuk atau pasar besar lainnya gitu kan. Kalau memang takut gitu kan, aduh harganya ketahuan sama yang lain gitu ya, kalau gitu mah nggak akan ada yang mau dagang di Tanah Abang gitu kan. Karena toko-toko yang sebelahnya juga takut gitu kan, saya sebelahan sama nih dagangannya gitu kan, takut saya ketahuan harganya gitu kan. Ya kalau kayak gitu sih nggak akan ada yang dagang gitu kan. Tapi kan kenyataannya nggak seperti itu ya. Di Tegal Gubuk orang yang dagang baju berjejer semuanya gitu kan ya. Jadi sepertinya itu bukan jadi masalah gitu. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi, siapa saja nanti yang jualan di website itu, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang akan jualan di website itu pedagang lainnya yang punya kategori dagangan sama seperti Anda. Ya, itu jawabannya. Jadi sama seperti konsep pasar Tanah Abang atau Tegal Gubuk tadi gitu ya. Jadi dagangannya sama.
Jadi misal Anda jualan kambing, maka semuanya ya pedagang kambing di wilayah yang sama dengan Anda gitu kan. Jadi harap diingat kembali bahwa ini pasar bersama, konsepnya sama seperti Tanah Abang gitu ya. Atau misalkan ada pertanyaan lain, saya tidak ingin gabung sama pesaing saya, boleh nggak saya dagang di lantai yang beda kategori dagangannya gitu misalkan gitu kan. Oh, misalkan nih kalau kita datang gitu kan ke Tegal Gubuk atau pasar Tanah Abang gitu kan itu bertingkat-tingkat tuh bangunannya gitu kan. Oh, misalkan tingkat 1 khusus yang pedagang baju gitu kan. Oh, 2 misalkan lantai 2 yang khusus dagangan sarung-sarungan katakanlah gitu, atau misalkan lantai 3 beda lagi gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman saya pengen dagang di lantainya yang beda lah, jangan nempel sama saingan saya gitu misalkan. Bisa aja gitu, jawabannya bisa aja, tapi balik lagi ke konsep pasar Tanah Abang tadi gitu kan. Toko yang berkumpul dalam satu kategori produk yang sama akan lebih banyak dikunjungi oleh pengunjung ya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, nanti nama website saya apa dong gitu kan. Jadi nanti nama websitenya akan seperti ini gitu ya. Nanti kita buatin www, misalkan nama websitenya apa, ini juga belum ditentukan gitu ya. Terus garis miring wilayahnya, misalkan tadi Cirebon atau Bandung gitu ya. Terus garis miring nama toko Anda gitu aja. Terus nama website atau domain belum kita buat dan baru ditentukan setelah banyaknya penyewa lapak gitu ya. Nah, dengan harga perdana ini kita akan tawarkan harga perdana sebesar 365.000 per tahun. Jadi sewa lapaknya itu 365.000 setahun atau 1.000 sehari gitu ya. Anda sudah bisa punya lapak di Tanah Abang ya, tanda kutip. Di Tanah Abangnya bersama pebisnis lainnya sewa satu website bareng-bareng bersama-sama gitu ya. Jadi konsepnya seperti itu. Nanti harga sewa lapak di website ini akan naik seiring dengan penambahan jumlah pengunjung website. Jadi ini balik lagi ke apa ya? Semakin rame pasarnya, itu kan pasti harga lapak di pasar itu kan pasti akan naik gitu ya. Itu sudah hukum pasar seperti itu. Nah, nanti begitupun sama gitu kan. Ini saya tawarkan harga perdana 365.000 per tahun. Sampai nanti teman-teman ngumpul, jadi harus dimanfaatkan ini promo ini karena jangan sampai nanti teman-teman memilih pending gitu kan, misalkan nanti ragu nih gitu kan bisa berhasil atau enggak gitu kan. Jangan sampai nantikan gitu kan, dientar-entarin aja, karena kalau sampai mikir-mikir entar-entar aja gitu ya, jangan sampai nanti websitenya ini udah rame, udah banyak pengunjung, udah banyak yang nyari gitu kan, pedagang yang lain udah banyak ditanyain dagangannya gitu kan, banyak terjadi penjualan, pasarnya udah rame, udah pasti harga sewa lapaknya nanti akan naik gitu kan. Beda dengan ya teman-teman yang gabung dari awal-awal ini gitu ya. Terus pertanyaannya yang lain gitu kan, mungkin penghematan biayanya nih ya, ini mungkin saya perlu sampaikan. Penghematan biaya ketika Anda gabung dengan website bersama ini, pertama, hemat bikin biaya website sendiri. Nah, ini kita tahu ya kalau mau bikin website sendiri itu harganya ya lebih dari 2 juta ya. Itu hanya untuk bikinnya saja. Terus yang lain juga bisa lebih hemat biaya perawatan karena websitenya harus dirawat gitu ya. Dan ini biaya perawatan kalau kita punya website sendiri itu ya kisaran habis 2 juta. 2 juta itu untuk menggaji admin gitu kan yang ngurusin website, karena websitenya harus dijaga, dibersihin ya, sama kayak toko, sama kayak pasar lah, harus ada tukang bersih-bersihnya, OB-nya lah gitu yang ngerawatin gitu. Terus yang ketiganya hemat biaya jasa SEO yang tiap bulannya 4 jutaan. Ini saya juga sebenarnya membuka layanan jasa SEO untuk beberapa klien pengusaha online gitu kan, yang memang ingin websitenya dioptimasi biar masuk ke pencarian halaman 1 Google gitu kan ya. Jadi ya itu pokoknya lebih terkenal lah, intinya seperti itu gitu ya. Ini biayanya 4 jutaan per bulan.
Dan yang pastinya yang keempat, penghematannya akan lebih hemat kalau Anda gabung sekarang, karena jika nanti pasarnya sudah ramai pengunjung, harga sewa lapaknya di website ini akan lebih mahal. Ya, mungkin cukup sekian, semoga bisa difahami. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya, semoga konsep yang saya tawarkan ini bermanfaat untuk teman-teman yang sama sekali belum belum kepikiran untuk punya website gitu kan, belum kepikiran untuk masuk ke internet gitu kan. Jadi sebaiknya bisa memanfaatkan kesempatan ini, karena ya tadi harus diingat ini konsepnya pasar Tanah Abang lah ya, atau pasar Tegal Gubuk, atau pasar yang memang besar dan dagangannya sama gitu. Jadi konsepnya seperti itu ya. Dan nanti prosesnya akan sangat mudah, teman-teman tinggal kirim bahan-bahan yang akan dipromosikan, yang akan dijual di lapaknya tadi gitu kan, berupa foto, video, tulisan, testimoni atau yang lainnya, tinggal kirimkan. Jangan lupa nomor telepon gitu kan. Jadi biar nanti orang yang melihat website ini dan melihat lapak teman-teman itu tahu nomor telepon teman-teman itu berapa gitu. Jadi nanti pelanggannya, orang yang butuh barangnya akan langsung menghubungi nomor telepon teman-teman ya. Jadi bukan nomor orang lain, bukan nomor saya sendiri, bukan nomor yang punya pasar gitu ya, tapi langsung ke nomor telepon si lapaknya itu langsung gitu ya. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Dicukupkan sekian, semoga bermanfaat. Bismillah, menjadi wasilah bisnis teman-teman lebih maju lagi dan terbantu dengan adanya internet. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.